Hari ini saya akan membahas bahaya nomor satu dari puasa jangka panjang, oke? Dan bahaya itu adalah ini, kamu bisa mati, oke? Jadi sayangnya, kamu tidak bisa berpuasa selamanya kan? Pada suatu titik, cadangan lemakmu akan habis, dan cadangan otot serta organmu juga akan habis. Karena inilah yang terjadi saat kamu berpuasa. Ketika otot mulai digunakan untuk kalori, itu berubah menjadi kelaparan, dan pada akhirnya kamu hanya akan mati. Tapi ini tidak akan terjadi padamu. Karena saya akan menunjukkan kepadamu persis bagaimana cara melakukannya. Karena di sisi lain, tidak ada tindakan lain yang bisa menciptakan lebih banyak manfaat kesehatan daripada puasa jangka panjang. Itulah sebabnya saya akan menunjukkan kepadamu bagaimana melakukannya dengan aman. Beberapa masalah lain yang sering dihadapi orang saat berpuasa adalah mereka bisa kehilangan otot, benar kan? Atau mereka bisa mengalami kekurangan nutrisi. Karena tujuan makan bukan hanya untuk mendapatkan energi, tapi juga untuk memenuhi semua kebutuhan nutrisimu. Namun jika kamu tahu nutrisi apa saja yang perlu kamu dapatkan, ini sebenarnya masalah yang sangat sederhana. Tapi di video ini saya akan lebih banyak membahas tentang protein, dan khususnya protein otot, tentang bagaimana mencegah kehilangan otot saat berpuasa dalam waktu lama. Pertanyaannya adalah seperti ini, gimana cara kita meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita? Atau jika kita punya kanker, bagaimana cara kita menghilangkan kanker itu? Bagaimana cara kita memperkuat otak kita? Kita mendapatkan lebih banyak fungsi kognitif dan peningkatan suasana hati yang lebih baik, dan bagaimana kita menghilangkan kondisi peradangan dan kondisi degeneratif, dan gimana kita menjaga protein otot kita saat melakukan semua itu. Protein otot kita. Sekarang, hal pertama yang perlu Anda ketahui adalah semakin gemuk Anda, semakin lama Anda bisa bertahan tanpa makan. Dan di sini saya berbicara tentang membakar lemak Anda, cadangan energi Anda. Ketika Anda berpuasa dalam waktu lama, Anda hidup dari jaringan tubuh Anda, terutama jaringan lemak. Dan semakin banyak lemak yang Anda miliki, semakin lama Anda bisa berpuasa tanpa masalah. Sayangnya, terutama bagi orang yang menderita kanker dan ingin berpuasa dalam waktu lama seperti 20 atau bahkan 30 hari, jika mereka tidak memiliki cukup lemak, ini menjadi sangat sulit. Namun, saya akan menunjukkan apa yang akan saya sarankan kepada Anda. Dan hari ini kita akan menjawab banyak pertanyaan. Salah satu pertanyaan yang akan saya bahas sejak awal adalah ini, bisakah Anda membangun otot saat berpuasa? Puasa bukanlah strategi terbaik untuk meningkatkan massa otot Anda. Oke? Kemungkinan Anda membangun banyak otot saat berpuasa sangat kecil, bahkan jika hormon pertumbuhan Anda sangat tinggi, karena pertumbuhan otot adalah hasil dari lebih banyak kalori dan olahraga. Jadi, jika Anda sama sekali tidak mengonsumsi kalori, akan sangat sulit untuk menambah massa otot. Namun, saya lebih tertarik pada bagaimana mempertahankan massa otot, oke? Dan ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui tentang menjaga otot Anda. Pertama, semakin sering Anda masuk ke ketosis, semakin sedikit otot yang akan Anda hancurkan. Ketosis mencegah kerusakan jaringan otot. Itu salah satu halnya. Hal lain yang terjadi saat Anda berpuasa adalah Anda benar-benar meningkatkan hormon pertumbuhan. Dan hormon pertumbuhan juga melindungi otot Anda. Oke? Ini mencegah hilangnya otot. Perlindungan otot adalah tindakan bertahan hidup. Jadi tubuh Anda ingin melindungi otot-ototnya. Itulah sebabnya tubuh Anda akan lebih dulu mengarah ke hal-hal lain. Dan ini adalah pengantar yang sempurna untuk topik autofagi. Autofagi adalah kondisi di mana protein lama yang rusak di tubuh Anda didaur ulang. Oke? Otot Anda tidak hanya terdiri dari protein saja. Sebenarnya, setiap sel di tubuh Anda mengandung sedikit protein. Kulit Anda, usus Anda, fasia, jaringan ikat, semua itu adalah protein, dan ketika Anda melakukan puasa jangka panjang, Anda memicu autofagi, sehingga protein yang rusak ini diubah kembali menjadi asam amino baru. Autofagi memiliki banyak manfaat, dan salah satunya adalah menyingkirkan patogen. Jadi, jika ada virus yang hanya beredar di tubuh Anda akan mengatasinya dan menghancurkannya. Dan karena itu, orang-orang khawatir otot mereka akan terkikis karena autofagi. Namun, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, semua sel terbuat dari protein. Kulit, usus. Jadi, otot Anda sebenarnya akan mendapatkan nutrisi dari sel-sel kulit dan sel-sel usus Anda. Sel-sel kulit yang rusak, sel-sel jaringan ikat yang rusak, mungkin jaringan parut yang Anda miliki, atau semua protein rusak ini akan digunakan untuk memberi makan otot Anda sebelum mereka memberikan asam amino ke otot Anda. Ini luar biasa. Sekarang, jika lemak cukup, tubuh tak akan menguras otot. Video ini bukan soal puasa intermittent, tapi puasa jangka panjang. Jadi, Anda berpuasa 3 hari, 5 hari, 7 hari, 2 minggu, atau 1 bulan.
Lalu, bagaimana cara melindungi otot kita, terutama saat puasa panjang dengan kondisi atrofi seperti saat menopause ketika otot mulai menyusut? Ini sangat mirip dengan lemak dan Anda mulai melakukan puasa jangka panjang. Gimana Anda mengatasinya? Karena beberapa otot juga mengalami kerusakan. Sekarang, inilah saran saya. Otofagi terhambat oleh makanan, terutama makan protein, bener kan? Tapi ini berjalan seperti sesuatu yang bertipe gradasi, bukan? Jadi, ketika Anda mulai makan kurang dari 1.000 kalori per hari, Anda mulai memicu autofagi sampai tingkat tertentu. Dan semakin sedikit Anda makan, semakin banyak autofagi yang Anda picu. Jadi, ini benar-benar berkaitan dengan jumlah kalori. Dan dengan begitu, Anda bisa memicu autofagi atau mendapatkan manfaatnya. Dengan menjalani diet rendah kalori, ini disebut pembatasan kalori. Anda bisa melakukannya, tapi tentu saja jika Anda benar-benar berpuasa tanpa kalori, Anda akan mendapatkan sedikit lebih banyak manfaat. Selama 2 atau 3 hari pertama, yaitu 48 hingga 72 jam, saya sarankan untuk tidak mengkonsumsi jenis protein atau suplemen asam amino apapun. Namun, pada hari keempat puasa, Anda mulai mengonsumsi asam amino. Dan inilah alasannya. Asam amino adalah blok pembangun protein. Dan dengan mengonsumsi asam amino secara langsung, Anda memberikan tubuh Anda blok pembangun yang sudah terurai ini, yang bisa langsung digunakan oleh jaringan tubuh Anda. Hati Anda tidak perlu bekerja untuk memecahnya, dan ketika Anda mengonsumsi asam amino, kalorinya sangat sedikit. Namun, jika Anda membiarkan tubuh membersihkan sebagian besar protein lama yang rusak saat memulai puasa jangka panjang, tambahkan asam amino pada hari keempat dan mulailah mengonsumsinya. Itu berarti Anda mengonsumsi sesuatu yang sangat rendah kalori. Otot Anda kemudian dapat menggunakan asam amino ini dan jaringan lain juga dapat menggunakannya untuk mencegah kelelahan serta mencegah hilangnya jaringan protein apapun. Pada saat yang sama, Anda tetap bisa mendapatkan semua manfaat luar biasa ini. Saya udah menaruh tautan di bawah ini untuk jenis campuran asam amino yang saya rekomendasikan. Karena campuran khusus ini telah terbukti sangat efektif dan tidak seperti banyak produk kolagen atau produk protein lainnya tidak berubah menjadi gula. Jadi dengan kata lain, Anda ingin menggunakan campuran asam amino yang sangat-sangat seimbang. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda sebaiknya berolahraga atau tidak? Ini lagi-lagi tergantung pada seberapa banyak cadangan lemak yang Anda miliki dan seberapa baik tubuh Anda sudah beradaptasi dengan lemak. Saat Anda mulai ketosis dan masih baru dalam hal ini, Anda bisa masuk ke ketosis dalam 2 atau 3 hari. Namun, beradaptasi dengan lemak hingga membakar lemak seperti mesin butuh 1-3 bulan. Saat sudah di tahap ini, Anda bisa berlatih lebih intens. Karena saat Anda berolahraga, Anda tidak hanya mengakses cadangan gula di otot dan hati Anda, yaitu glikogen, tapi juga lemak. Cadangan ini sangat cepat habis dan bisa membuat Anda sangat lelah. Jadi, semakin Anda beradaptasi, semakin Anda bisa menjaga energi saat berolahraga. Dan olahraga sendiri adalah pemicu autofagi yang sangat kuat. Maka, jika olahraga digabung puasa lama, manfaatnya jauh lebih besar. Kalau belum terbiasa, jalan kaki lama sangat disarankan. Lalu soal suplemen, apa yang sebaiknya dikonsumsi? Berikut daftarnya, I call you. Bubuk elektrolit. Pastikan Anda mengonsumsi elektrolit yang cukup mengandung kalium, karena tubuh kita sangat membutuhkannya. Vitamin B sangat penting. Anda mungkin ingin mengonsumsi ragi nutrisi karena ini memberikan bentuk alami vitamin B. Garam laut sangat penting. Jangan kurang dari 1 sendok teh per hari. Banyak orang tidak mengonsumsi cukup garam laut, dan saat Anda menjalani proses ini, Anda akan merasa sangat lemes, terutama karena kebutuhan natrium pada otot Anda. Ini juga berkaitan dengan elektrolit lain seperti kalium. Anda mungkin ingin mengonsumsi vitamin D. Lebih baik lagi, jika memungkinkan, berjemurlah di bawah sinar matahari. Jika tidak bisa, konsumsi vitamin D. Karena meskipun merupakan vitamin yang larut dalam lemak, banyak orang memulai dengan kekurangan vitamin D, dan puasa justru memperburuk kekurangan ini. Hal lain yang akan saya sarankan adalah asam lemak omega 3. Sumber yang baik bisa berupa minyak hati ikan kod, karena minyak hati ikan kod tidak hanya mengandung asam lemak omega 3, tetapi juga vitamin D dan vitamin A. Jadi, Anda bisa mendapatkan 3 manfaat sekaligus. Jika Anda berpuasa selama seminggu atau lebih, saya juga menyarankan sumber alami vitamin C dan vitamin E. Karena vitamin-vitamin ini, seperti vitamin C yang larut dalam air,
akan keluar dari tubuh Anda cukup cepat, dan kita tidak ingin Anda mulai mengalami kekurangan vitamin C. Begitu juga dengan kekurangan vitamin E. Dengan cara ini, Anda akan menjaga kekuatan Anda, mencegah kekurangan nutrisi, tetap bisa berolahraga, mendapatkan manfaat dari penurunan berat badan, dan tetap terlihat sehat saat menurunkan berat badan. Selain itu, Anda juga akan mendapatkan semua manfaat internal yang terjadi akibat puasa jangka panjang ini. Sekarang, satu poin terakhir tentang kanker. Jika Anda menderita kanker dan melakukan hal ini, saya akan mencoba untuk bertahan lebih lama tanpa mengonsumsi asam amino, karena beberapa asam amino dapat memberi makan kanker. Jadi, jika Anda berpuasa langsung tanpa asam amino dan tidak mengalami gejala tertentu seperti kehilangan otot yang nyata, saya rasa Anda akan mendapatkan manfaat besar. Secara umum, pilihan saya adalah sembuh dari kanker meskipun harus kehilangan lebih banyak berat badan dan menjadi sangat kurus. Saya lebih memilih itu daripada hanya fokus mencegah penurunan berat badan, tapi akhirnya kehilangan nyawa karena kanker. Puasa jangka panjang adalah strategi terbaik untuk sembuh dari kanker. Bahkan pada stadium 4 sekalipun, saya udah membuat video tentang hal ini. Jadi, pahami bahwa efek samping puasa itu nggak sebanding dengan manfaat puasa untuk kanker. Sekarang, saya juga punya video lain tentang detail puasa jangka panjang dan apa yang sebaiknya Anda makan setelah berpuasa. Silahkan cek juga.